Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Pada kesempatan siang ini, hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021, di Sekretariat DPN PPWI, saya menerima dua perwakilan dari korban pemutusan hubungan kerja dari PT BRI Cabang Medan. Di sini bersama saya ada Mbak Nova dan Mbak Dina yang datang menemui saya dan kawan-kawan di Sekretariat DPN PPWI untuk menyampaikan keluh kesah dari beliau-beliau ini. Beliau mewakili 9 rekannya yang bernasib sama, dan saya sebagai Ketua Umum PPWI menerima baik kedatangan mereka dan mencoba untuk mendengarkan keluh kesah dari rekan-rekan ini. Pada prinsipnya saya tetap mendukung dan merasa prihatin juga dengan persoalan yang mereka hadapi. Dan oleh karena itu, maka melalui kesempatan ini saya berharap kepada semua pihak, terutama yang terkait dengan persoalan ini, yaitu Bank BRI yang merupakan salah satu bank yang dikelola oleh BUMN, dan dalam hal ini berarti juga Kementerian BUMN terlibat dalam persoalan ini. Saya sangat berharap untuk bisa menyelesaikan persoalan mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka telah bekerja lebih dari 10 tahun, dan dari keterangan yang beliau-beliau sampaikan kepada kami bahwa beliau termasuk pegawai atau staf yang sangat berprestasi di lingkungan kerjanya. Bahkan untuk Mbak Nova sendiri pernah mewakili BRI untuk menjadi utusan dalam mengikuti perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kinerja staf atau karyawan di BRI. Nah, penghargaan pada mereka tentu saja harus terus menerus juga disampaikan atau diberikan, sehingga setiap karyawan akan merasa bangga untuk menjadi karyawan di BRI. Oleh karena itu, maka sekali lagi saya berharap supaya pihak BRI tidak semena-mena terhadap para karyawannya, terutama pada mereka yang memang benar-benar bekerja dan membesarkan BRI. Nanti kita bisa dengar bersama keterangan dan penjelasan dari para korban yang mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi semua pihak, terutama yang terkait dengan persoalan ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berikan kesempatan kepada Mbak Nova maupun Mbak Dina untuk memberikan keterangannya terkait dengan persoalan yang dihadapi. Silakan. Aku nanya, boleh Pak? Tanya boleh? Silakan. Mbak Nova, emang apa sih Pak masalah kita ini? Masalah Mbak yang dari Medan ya Mbak ya? Iya, betul Pak. Diceritakan sedikit Mbak. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PPWI, dalam hal ini secara khusus kepada Bapak Wilson Lalengke sebagai Ketua Umum, sudah mengundang kami, sudah bersedia menerima kami di sini. Adapun dasar dari kedatangan kami ke kota Jakarta, ke ibu kota ini adalah adanya panggilan sebenarnya dari Bapak Kepala Divisi Human Capital Kantor Pusat Jakarta, yaitu pada tanggal 6-7 Juni yang kemarin Pak. Panggilan itu terkait penyelesaian final tentang perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara saya mewakili teman-teman saya, antara kami 9 orang mantan teller dari BRI kantor wilayah Medan yang di PHK secara semena-mena pada tanggal 30 November 2020. Kira-kira itu yang menjadi pokok persoalan kedatangan kami ke sini, Pak. Pak, dengan Pak Wilson, Ya. saya mau bertanya harapan dan langkah Bapak sebagai Ketua PPWI
dalam kasus Mbak Nova dan teman-temannya ini? Ya, bagaimana saya sampaikan tadi bahwa saya berharap semua pihak, terutama BRI, benar-benar memperhatikan karyawannya dengan baik dan memberikan hak-hak mereka. Kita tidak boleh memperlakukan siapapun, terutama mereka yang sudah memberikan kontribusi bagi karyawan, bagi perusahaan atau dalam hal ini BRI dengan semena-mena. Jadi kita perlu merujuk pada perundang-undangan. Ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999, itu jangan diabaikan. Di sana sudah disebutkan bahwa setiap karyawan mempunyai hak ketika mereka sudah menjalankan kewajibannya selama bekerja dengan baik. Mereka punya hak, kalaupun mereka harus di PHK atau diberhentikan dan lain sebagainya, ada kompensasi bagi mereka, tidak dilepaskan begitu saja. Jadi saya berharap kepada BRI benar-benar memperhatikan apa yang sudah kita sampaikan tadi, dan apabila pihak BRI tidak memperhatikan ini, maka kita akan terus-menerus menyuarakan, membantu menyuarakan keluh kesah dari kawan-kawan ini, sehingga bisa mendapatkan perhatian dari tidak hanya BRI, kemungkinan kepada Kementerian BUMN dan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, kepada semua pihak saya berharap untuk membantu mereka dengan berbagai jalur yang dimiliki, misalnya para senator di DPD RI maupun anggota parlemen di DPR RI, cobalah berikan perhatian kepada warga seperti yang ada di samping saya ini. Jangan pada saat kita meminta dukungan mereka pada saat Pilpres maupun Pileg, kita berduyun-duyun untuk meminta dukungan dari warga, tapi ketika mereka mendapatkan masalah seperti ini kita diam saja. Itu tidak benar itu. Sehingga saya berharap semua pihak, siapapun Anda yang mampu memberikan pertolongan, ya cobalah kita bantu mereka. Demikian mungkin ya, Mbak Dery. Aku nanya lagi, Pak. Mbak Nova ya dari Medan. Siap, Pak. Rencana kedepannya kira-kira apa, Pak? Mbak? Untuk rencana kedepannya itu memang setelah kita orasi kemarin, Pak, itu memang di luar dugaan kita bisa orasi seperti itu. Memang saya merasa itu memang atas izin Tuhan juga. Tapi harapannya memang setelah itu BRI mau memiliki itikat baik sebenarnya, Pak. Tapi sampai dengan saat ini udah hampir seminggu memang belum ada. Harapan saya paling saya hanturkan pastinya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Insiden yang terjadi terhadap saya ini hanya 9 orang yang diketahui, tapi bukan berarti tidak ada ratusan orang lagi yang tidak berani speak up. Dan kami memohon kepada Bapak dengan sangat untuk dapat membantu kami supaya kami menerima hak-hak kami, Pak. Besar harapan kami, kedatangan kami ke ibu kota ini adalah memang supaya Bapak terbeban, tergerak hatinya untuk membantu orang-orang seperti kami. Karena masalah kami ini dihadapi oleh seluruh frontliner, baik CLS maupun teller, Bank BRI di seluruh Nusantara dari Sabang sampai dengan Merauke, Pak. Tolong bantu kami. Kemudian kepada Kementerian BUMN, kepada Bapak Erick Thohir juga, kami sangat besar sekali harapan kami supaya kami bisa menemukan penyelesaian. 1 tahun sudah kami berjuang untuk masalah ini, dan memang yang kami dapati adalah tidak adanya itikat baik dari pihak Bank BRI untuk menyelesaikan kasus kami ini. Ditambah lagi harapan saya kepada Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini kasus kami sudah kami laporkan kepada UPT Pengawasan melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Mohon surat pengaduan kami dibalas. Supaya apa? Supaya kami punya dasar untuk mengajukan gugatan kami ke pengadilan. Karena benar-benar saat ini kami hampir deadlock, dan usaha terakhir kami adalah seperti ini.
Mohon bantu kami, dan saya sebagai buruh Manurung juga teman saya, kami ini banyak buruh Batak, ada buruh Panjaitan, ada buruh Simatupang, ada buruh Ginting, banyak sekali suku-suku Batak. Kami pasti berharap ada rasa simpatik dari masyarakat untuk mau membantu kami, karena kami juga bagian dari putra-putri bangsa ini. Selaku seorang ibu, saya berharap memang masalah ini cepat selesai, karena anak-anak saya di rumah menunggu saya untuk pulang secepatnya ke Medan, Pak. Itu saja dari saya, Pak. Ada lagi kawan-kawan? Kayaknya udah cukup ya, Pak? Ya, terakhir, jadi kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Kementerian BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir, dan kepada Ibu Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan. Bapak dan Ibu sudah dengar sendiri keluh kesah dari putra-putri bangsa ini, yang hanya 2 orang, tetapi jangan lihat 2 orang ini. Mereka ada ratusan, bahkan mungkin ribuan dan puluhan ribu di luar sana yang tidak sempat datang ke sini, yang tidak sempat juga menyampaikan unek-unek mereka. Mereka terbebani dengan berbagai persoalan, dan persoalan mereka yang utama adalah mereka di PHK, mereka diperlakukan semena-mena oleh Bank BRI. Oleh karena itu, maka saya berharap agar ada pembenahan di internal BRI, dan mereka-mereka yang seperti ini jangan lagi terjadi di masa yang akan datang, dan persoalan mereka diselesaikan secara baik. Jadi terima kasih atas perhatian semua pihak.